Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agis Nazar Faziah dengan NIM 2401050207 dari Rombel E angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dari penelitian saya mengenai pembelajaran berorientasi siswa di era digital, studi kasus di SD Negeri Beranjang. Nah, ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Atik Nurharini SPD MPD. Oke, kita langsung masuk ke latar belakang penelitian. Nah, pada abad ke-21, ini menuntut pembelajaran berpusat pada siswa untuk mengembangkan kompetensi 4C, yaitu ada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual, berdiferensiatif, serta berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Namun, praktik di sekolah dasar ini masih banyak yang berpusat pada guru, sementara karakteristik siswa di era digital ini cenderung memiliki motivasi belajar yang instan. Nah, kondisi ini menuntut guru untuk melakukan inovasi pembelajaran yang relevan, interaktif, dan mampu menemukan motivasi intrinsik serta refleksi diri siswa agar pembelajaran lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di abad 21. Nah, selanjutnya masuk ke tujuan dan metode penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa oleh guru kelas 5 di SD Negeri Beranjang. Itu meliputi inovasi pembelajaran yang kontekstual, strategi menumbuhkan refleksi diri, motivasi intrinsik siswa, serta tantangan implementasinya di era digital. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek siswa dan guru kelas 5 SD Negeri Beranjang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pertanyaan terbuka, sedangkan analisis datanya itu dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya masuk pada topik yang paling utama dalam penelitian saya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada 7 poin dari hasil penelitian saya, yaitu yang pertama ada penerapan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang kedua ada inovasi pembelajaran kontekstual di kelas 5, yang ketiga ada pengembangan refleksi diri dan kesadaran belajar, yang keempat ada pergeseran motivasi belajar siswa di era digital, yang kelima yaitu peran guru dalam membangun kemandirian di tengah distraksi digital, yang keenam indikator pengembangan belajar siswa, dan yang ketujuh adalah tantangan dan harapan dari guru. Masuk pada poin yang pertama yaitu penerapan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pembelajaran di kelas 5 SD Negeri Beranjang ini telah mengarah pada penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru ini tidak lagi sepenuhnya mendominasi kelas, melainkan berperan sebagai fasilitator melalui diskusi, praktik, dan presentasi. Namun dalam pelaksanaannya itu memang belum sepenuhnya optimal karena siswa masih belajar dengan pasif serta dengan adanya keterbatasan waktu dan tuntutan penilaian yang berfokus pada aspek kognitif atau aspek pengetahuannya. Selanjutnya ada inovasi pembelajaran kontekstual di kelas 5. Nah, guru ini berupaya menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL dan Project Based Learning atau PJBL. Dan materi pembelajaran ini dikaitkan dengan lingkungan sekitar dan diwujudkan dalam proyek sederhana. Selain itu, teknologi juga dimanfaatkan secara terbatas melalui video, PowerPoint, dan kuis interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dari siswa. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan refleksi diri dan kesadaran belajar. Nah, pengembangan refleksi diri dilakukan melalui kegiatan jurnal belajar dan diskusi reflektif. Nah, melalui jurnal belajar ini, siswa akan diminta menuliskan hal-hal yang telah dipahami, kesulitan yang dialami, serta rencana belajar untuk selanjutnya. Dan melalui kegiatan ini juga siswa dilatih untuk menyadari apa yang telah dan belum dipahami sehingga mampu mengevaluasi pembelajaran di selanjutnya. Nah, refleksi juga membantu guru mengenali kebutuhan dan kesulitan belajar siswa secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu pergeseran motivasi belajar siswa di era digital. Dan di era digital ini, siswa cenderung memiliki motivasi belajar yang instan dan mudah terdistraksi.
Nah, guru ini mengatasinya dengan menerapkan pembelajaran yang interaktif dan gamifikasi seperti kuis dan tantangan kelompok yang menarik. Nah, di sisi lain, guru juga tetap menekankan pentingnya motivasi intrinsik dengan memberikan ruang pilihan dan menghargai proses belajar siswa tersebut. Lalu selanjutnya adalah peran guru dalam membangun kemandirian di tengah distraksi digital. Nah, guru ini berperan aktif dalam membangun kemandirian siswa dengan membimbing dalam penggunaan teknologi secara bijak. Nah, siswa ini diarahkan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan produktif, disertai dengan pembiasaan refleksi dan penetapan tujuan belajar agar siswa ini bertanggung jawab dalam proses belajarnya. Lalu ada indikator perkembangan belajar siswa. Nah, perkembangan belajar siswa ini dinilai tidak hanya dari hasil akademik, tapi juga dari sikap, keberanian berpendapat, kemampuan bekerja sama, dan tanggung jawabnya. Nah, guru ini menggunakan penilaian autentik seperti portofolio, jurnal, dan observasi untuk memperoleh gambaran perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, yang terakhir yaitu tantangan dan harapan dari guru. Nah, guru ini menghadapi tantangan berupa perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan waktu, serta beban administrasi yang dibebankan kepada guru. Nah, meskipun demikian, guru ini memiliki harapan dengan adanya dukungan dan pelatihan yang lebih memadai agar dapat terus mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa secara lebih optimal. Nah, berikut ada dokumentasi hasil dari penelitian saya di SD Negeri Branjang. Nah, yang terakhir yaitu simpulan dari penelitian ini. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa di Negeri SD Branjang telah berjalan ke arah yang lebih progresif melalui pembelajaran yang partisipatif, konstekstual, dan reflektif. Nah, guru kelas 5 ini menerapkan CTL, PJWL, serta memanfaatkan teknologi secara moderat untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi intrinsik, dan kemandirian siswa. Nah, meskipun masih menghadapi keterbatasan waktu, beban administratif, dan tantangan di era digital ini, guru ini menunjukkan peran penting sebagai fasilitator dan agen perubahan dalam mewujudkan pembelajaran yang selaras dengan kurikulum merdeka dan kebutuhan siswa pada abad ke-21 ini. Sekian presentasi artikel dari hasil penelitian saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.